Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu ta'ala wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fahuwal muhtad wa may yudlil falan tajida lahu waliyyan mursyida. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Ya ayyuhan nasu taqu rabbakumul ladzi khalaqakum min nafsin wahidah wa khalaqa minha zawjaha wa batha minhuma rijalan katsiran wa nisaa'a wattaqullaha alladzi tasaaluna bihi wal arham innallaha kana 'alaikum raqiba. Amma ba'd, fa inna asdaqal hadi fi kitabullah wa khairal hadi hadi Muhammad sallallahu ala alihi wasallam wa syarrul umuri muhdatsatuha fa inna kulla muhdatsatin bid'ah wa kulla bid'atin dhalalah wa kulla dhalalatin finnar. A'azani Allah wa iyyakum minha. Ikhwani fid din wa akhwati fillah, a'azakumullah. Alhamdulillah kita bisa duduk lagi kembali berkumpul di tempat ini untuk mempelajari agama Islam, untuk mempelajari syariat ini, syariat yang mulia, yang dengannya seorang bisa mendapatkan kebahagiaan di dunia dan di akhirat. Dan Rasul sallallahu alaihi wasallam juga menyatakan, man yuridillahu bihi khairan yufaqihu fid din. Barang siapa yang Allah kehendaki baginya kebaikan, maka Allah akan pahamkan tentang perkara agamanya. Karena memang sesungguhnya ikhwani fiddin azakumullah, hakikatnya seorang itu adalah seorang yang bodoh pada awalnya, dolim dan jahil. Bodoh dan dolim pada hakikatnya, pada asal kali penciptaannya. Tetapi kemudian siapa saja yang mau mempelajari agama Islam, yang mengikuti syariatnya, barulah dia dikeluarkan dari kalangan ini. Karena seorang yang bodoh itu pasti dolim, ya, karena dia tidak tahu ilmunya. Oleh karena itu, ikhwan fiddin azakumullah, kita harus bersungguh-sungguh di dalam mempelajari agama ini. Dan di pertemuan sebelumnya kita sudah masuk kepada bab obat penyakit hati dari berkelitnya jiwa, dari keburukan-keburukan jiwa, ya. Dan sudah kita sampaikan di pertemuan sebelumnya bahwasanya Rasul Shallallahu Alaihi Wasallam pada khutbah hajahnya beliau berlindung dari keburukan jiwa tersebut, karena jiwa ini senantiasa memerintahkan manusia kepada keburukan. Innan nafsah la amaratun bisu. Maka dari itu beliau alaihi salatu wasalam menyatakan dalam khutbah hajahnya, wa na'udzubillahi min syururi anfusina wa min sayyiati a'malina, dan kami berlindung kepada Allah dari buruknya jiwa-jiwa kami dan keburukan amalan-amalan kami. Dan sudah kita bahas di pertemuan sebelumnya, yang dimaksud dari berlindung ini, ya, yang rajih, yang kuat pendapatnya adalah berlindung dari bisikan jiwa tersebut, ya, sebelum terjadinya amalan tersebut, ya. Bisikan buruk dari jiwa sebelum terjadinya amalan yang buruk, ya. Dan berlindung dari keburukan amalan kami ialah berlindung dari akibat yang akan ditimbulkan dari amalan tersebut, baik di dunia maupun di akhirat. Karena sesungguhnya amalan buruk itu akan menimbulkan bekas-bekas keburukan, ya, baik itu di dunia maupun di akhirat kelak tentunya, ya. Bukan cuma sekedar timbangan dosa dan pahala, ya, dosa dan pahala sendiri, gitu. Tetapi yang namanya amalan buruk berakibat pada kesehatan, berakibat kepada rezeki yang sempit, ya, berakibat pada kehidupan keluarga, kemudian bahkan berakibat pada tempat dia bermaksiat, ya. Kita ambil contoh yang paling ekstrimnya adalah mereka kaum Lut, di mana sampai hari ini tempatnya nggak ada kehidupan sama sekali, ya, di laut mati. Ikan aja nggak bisa hidup di situ, ya.
tidak ada barokahnya. Maka dari itu ikhwani fillah azakumullah, Rasul sallallahu alaihi wasallam di sini menyatakan wa na'udzubillahi min syururi anfusina wa min sayyiati a'malina, ya. Maka ikhwani fillah azakumullah, Ibnu Qayyim kemudian menyebutkan barang siapa seorang yang mampu mengalahkan jiwanya, ya, maka dia akan bahagia. Tetapi barang siapa yang jiwanya mengalahkan dirinya, maka dia akan merugi, ya, selama-lamanya. Karena sesungguhnya, ya, jiwa itu senantiasa mengajak kepada keburukan, ya. Dan beliau terakhir mengatakan, ya, safara talibina ila dhufri bi anfusihim faman dhafara bi nafsahu aflah wa anjah wa man dhafarat bihi nafsuhu khasiru wa halak. Ya, barang siapa yang mengalahkan jiwanya dia akan bahagia, dan barang siapa yang dikalahkan oleh jiwanya dia akan merugi dan celaka. Qala ta'ala, Allah Ta'ala berfirman, fa amma man tagha wa atharal hayata dunya fa innal jahima hiyal ma'wa wa amma man khafa maqama rabbih wa nahan nafsa 'anil hawa fa innal jannata hiyal ma'wa. Barang siapa yang melampaui batas dan mementingkan kehidupan dunia, ya, fa innal jahima hiyal ma'wa, sesungguhnya neraka jahim itulah tempat kembalinya. Dan barang siapa yang takut kepada kedudukan Rabb-Nya dan menahan jiwanya dari hawa nafsunya, fa innal jannata hiyal ma'wa, maka surgalah tempat kembalinya. Ya, di sini syahidnya adalah yang melepaskan jiwanya, memberikan apa yang dia inginkan. Tempat kembalinya adalah api neraka, karena ketika kita lepaskan begitu saja, dia akan melampaui batas. Demikian pula barang siapa bisa mengendalikan jiwanya dan hawa nafsunya, maka surgalah tempat kembalinya. Kita masuk kepada poin yang berikutnya, ya, pasal an-nafsu tad'u ila tughyan. Ya, yang namanya jiwa itu senantiasa menyeru kita untuk melampaui batas. Fa nafsu tad'u ila tughyan wa itharil hayati dunya. Yang namanya jiwa senantiasa mengajak kita untuk melampaui batas dan mementingkan kehidupan dunia. Wa rabbu yad'u 'abdahu ilal khaufi wan nahyi nafsa 'anil hawa. Adapun Rabb Allah Ta'ala senantiasa menyeru hambanya untuk takut kepadanya dan menahan hawa nafsunya, ya, menahan jiwanya dari hawa nafsu. Wal qalbu baina da'iyain yamilu ila hadza da'in marratan wa ila hadza marratan. Dan yang namanya hati itu di antara dua penyeru ini, ya, diseru oleh hawa nafsunya dan diseru oleh Allah Subhanahu wa taala melalui perintah-perintah dan larangan-larangannya. Yamilu ila hadhihi da'in marratan wa ila hadhihi ukhra wa ila hadhi marratan. Ya, terkadang dia condong kepada yang ini dan terkadang condong kepada yang lain. Terkadang dia condong untuk memenuhi, ya, syariat Allah Subhanahu wa taala, terkadang dia condong untuk memenuhi hawa nafsunya. Wa hadza maudhi'ul mihnah wal ibtila, dan disinilah tempatnya ujian dan cobaan. Ya, disinilah tempatnya ujian dan cobaan. Wa qad wasafa subhanahu wa ta'ala nafsah fil Qur'an bi thalathis sifat mutmainnah wa amaratun bisu' wal lawwamah. Dan sungguh Allah Subhanahu wa ta'ala telah mensifati jiwa di dalam Al-Qur'an dengan 3 sifatnya. Yang pertama adalah mutmainnah, ya, ya ayatuhan nafsul mutmainnah irji'i ila rabbiki radiyatan mardiyah. Wahai jiwa yang tenang, ya, kembalilah kepada Rabbmu dalam kondisi ridho dan diridhoi. Yang pertama, Allah mensifati jiwa dengan tenang, ya, mutmainnah. Yang kedua, wa amaratun bisu. Yang kedua adalah mensifati jiwa sebagai sesuatu yang senantiasa mengajak kepada keburukan. Ya, inna nafsah la amaratun bisu. Ya, disebutkan oleh Allah Subhanahu wa taala kisahnya Nabi Yusuf. Aku tidak membela jiwaku, tetapi sesungguhnya yang namanya jiwa senantiasa mengajak kepada keburukan.
Yang ketiga, wallawamah, dan sesuatu yang tercela. Tercela atau senantiasa mencela. Nanti di sini ada rinciannya ya. Di dalam surat Al-Qiyamah, la uqsimu biyaumil qiyamah wa la uqsimu binafsil lawamah. Sungguh aku bersumpah demi hari kiamat dan aku bersumpah dengan jiwa yang senantiasa menyesali. Fakhtalafan nas hal nafsu wahidah wa hadhihi awsafun laha amlil abdi thalatha anfus. Dan di sini manusia berselisih pendapat tentang masalah jiwa. Apakah jiwa itu satu? Ya. Wa hadhihi awsafun laha, jiwa itu satu, tetapi tiga tadi merupakan sifatnya. Ya. Jiwanya satu, tapi sifatnya beda-beda. Amlil abdi thalatha anfus. Ya, atau setiap orang itu memiliki tiga jiwa. Nafsul mutmainnah, wa nafsul lawamah, wa nafsun ammarah. Ya, yang pertama adalah jiwa yang tenang, jiwa yang senantiasa mengajak kepada keburukan, atau jiwa yang senantiasa menyesali. Fal awwal qaul al-fuqaha, fal awwal qaulul fuqaha wal mutakallimina wa jumhurul mufassirin wa qaulul muhaqqiqi sufiyah wa thani qaulul katsir min ahli tasawuf. Ya. Maka pendapat yang pertama itu adalah pendapatnya ahli fikih, orang-orang yang membicarakan tentang masalah jiwa ini. Jumhurul mufassirin, jumhurnya ahlu tafsir. Demikian pula orang yang meneliti ya tentang masalah ini. Adapun yang kedua, ya pendapat yang kedua adalah pendapat kebanyakan ahlu tasawuf. Ya. Pendapat yang kedua adalah pendapat kebanyakan ahlu tasawuf, bahwasanya setiap orang memiliki tiga jiwa. Sedangkan yang pertama tadi, seorang memiliki satu jiwa, hanya saja sifatnya berbeda-beda. Wa tahqiq annahu la niza'a bainal fariqaini fa innaha wahidah bi'tibari dzatiha wa thalathah bi'tibari sifatiha. Tetapi kata Ibnu Qayyim di sini, sesungguhnya di antara dua pendapat ini sebenarnya tidak ada perbedaan. Ya, karena sesungguhnya fa innaha wahidah bi'tibari dzatiha. Yang namanya jiwa itu satu, ya, ketika kita lihat secara zatnya. Zatnya cuma satu, ya. Wa thalathah bi'tibari sifatiha, tetapi tiga berdasarkan sifatnya. Ya, jadi setiap orang punya satu jiwa, tapi sifatnya beda-beda. Ya. Fa idza i'tabarat nafsuha fahiya wahidah wa in i'tabarat ma'a kulli sifatin dunal ukhra fahiya muta'addidah. Ya. Karena sesungguhnya ketika kita melihat fa idza i'tabarat bi nafsiha, ketika kita melihat jiwa itu ya, sesuai dengan zatnya, maka wahya wahidah, maka jiwa itu satu. Wa in i'tabarat ma'a kulli sifah, tetapi ketika kita lihat sifatnya ya itu beda, ya, sifati dunal ukhra, satu sama yang lain itu enggak sama. Fahya muta'addidah, dan itu berbeda-beda. Wa ma'adzunuhum yaqulun, dan aku tidak pernah menafsirkan, menyangka mereka mengatakan inna likulli ahadin thalatha anfus. Dan aku tidak menyangka pernyataan orang sufi tadi, para ahlu tasawuf tadi, mengatakan bahwasanya jiwa itu punya tiga, ya, yakni lawamah, amaratun bisu, sama mutmainnah. Kata Ibnu Qayyim, aku tidak berpendapat bahwasanya yang mereka katakan itu maksudnya adalah setiap orang memiliki tiga jiwa, enggak. Ya. Kullu nafsin qa'imatun bidzatiha, setiap jiwa itu berdiri sendiri-sendiri. Musawiyatun lil ukhra, sama satu dengan yang lainnya, fi haddi wa tahqiq, ya, di dalam batasan-batasannya, ya, dan dalam kehendaknya. Wa annahu idza qubidal abdu qubidat lahu thalathu anfus, ya, dan ketika dicabutnya nyawa seseorang maka dicabut ketiganya sekaligus. Kullu wahidatin mustaqillatu bi nafsiha, dan setiap jiwa itu sendiri-sendiri. Ya, kata Ibnu Qayyim, aku enggak menyangka mereka mengatakan yang demikian. Mungkin yang mereka katakan adalah sifatnya. Ya, enggak mungkin mereka mengatakan seorang itu ketika di dalamnya ada tiga jiwa, dicabut satu masih dua, dicabut satu masih satu, dicabut satu lagi habis, enggak. Dan ketika orang meninggal dicabut ketiganya, enggak seperti itu kata Ibnu Qayyim. Mungkin yang mereka maksud adalah
sifatnya. Adapun yang dimaksud mereka para fuqaha adalah zatnya, kata Ibnu Qayyim. Wa haitsu dzakara subhanahu wa ta'ala nafsa wa adhafaha ila sahibiha. Ya. Fa innama dzakaraha bil lafdzil ifrad. Wa hadza fi sairil ahadits. Karena apa? Karena kata Ibnu Qayyim, kita melihat setiap kali Allah Subhanahu wa ta'ala membicarakan tentang masalah jiwa, Allah senantiasa menyandarkan masalah jiwa tersebut kepada pemiliknya, ya, dengan lafadz yang tunggal. Ya, fa innama dzakaraha bil lafdzil ifrad. Ya. Wa hakadza fi sairil ahadits, demikian pula Rasul sallallahu alaihi wasallam di dalam sekian banyak hadisnya. Ya, ketika membicarakan masalah jiwa, Rasul selalu menyandarkan pada perkara yang satu. Ya, satu jiwa kepada satu pemilik. Kalau membicarakan jiwanya jamak, maka pemiliknya juga jamak di sini. Walam yaji' fi maudhi'in wahidah, dan tidak pernah datang dalam kondisi yang satu saja. Ya. Tidak pernah mengatakan nufusuka, ya. Nufusuka, jiwa-jiwamu. Ka anta, satu orang, ya, nggak pernah, ya. Nufusihi, atau jiwanya dia, jiwa-jiwanya dia. Wala angfusuka, demikian pula jiwa-jiwamu, nggak pernah. Wa angfusuhu, jiwa-jiwanya dia, nggak pernah. Wa innama ja'at majmu'atun inda iradatil umum kaqaulihi wa idan nufusu zuwijat. Ya, tetapi di sini datang, ya, secara jamak, ya, secara jamak. Sebagaimana firman Allah Ta'ala, wa idzan nufusu zuwijat, dan ketika jiwa-jiwa itu dibangkitkan. Ya, di sini datang dalam kondisi jamak. Nufus itu jamak dari apa? Angfus, ya, dijamak dari nafsun. Ya, nufus jamak dari nafsun. Dan di sini sifatnya jamak di sini. Zuwijat, dibangkitkan. Ya. Kenapa kok jamak di sini? Kenapa nih kok jamak nih? Datang dalam bentuk lafaz muannats di situ. Ya. Muannats dia jamak. Au inda idhafatiha ilal jam'i ka qauli sallallahu alaihi wasallam innama anfusuna biyadillah. Atau datang dalam bentuk jamak, maka penyandarannya juga jamak. Rasul mengatakan sesungguhnya jiwa-jiwa kita, anfusuna, ya, jiwa-jiwa kita, nahnu, ada di tangan Allah Subhanahu wa ta'ala. Walau kanat fil insani thalatha anfus la ja'at majmu'atun inda udhifat ilaihi walau fi maudhi'in wahid. Ya, kalau seandainya jiwa itu jamak, ada 3 pada satu orang, maka sungguh, ya, Rasulullah SAW akan mendatangkan bentuk jamak pada menyandarkannya pada satu orang saja. Ya, bukan jiwa-jiwa kita, tapi jiwa-jiwa saya, gitu. Jadi kesimpulannya di sini adalah jiwa itu satu, tetapi sifatnya berbeda-beda. Ya, sifatnya berbeda-beda. Ya, 3 sifat itu ada dalam satu jiwa. Ya. Enggak pasti punya 3 sifat itu. Dalam satu jiwa. Jiwa itu memiliki 3 sifat tersebut. Tapi kadang ada yang cuma diberikan 1 saja, ada yang diberikan 2, ada yang diberikan ketiganya. Orang yang senantiasa berubah-ubah, ya. Ada yang diberikan 1, memang Allah kasih hidayah dia. Orangnya senantiasa ya tenang, mendekat kepada Allah, ya, seperti para nabinya dan para sahabatnya, ya. Jiwanya terus ada dalam bimbingan Allah Subhanahu wa ta'ala. Fanafsu idza sakanat ilallah watma'annat bidzikrih wa anabat ilaih wastaqat ila liqaihi wa ansat biqurbihi fahiyal mutmainnah. Maka jiwa ketika dia merasa tenang kepada Allah, tumakninah dengan berzikir kepadanya, mengingat Allah, kembali kepada Allah, ya, senantiasa merindukan untuk berjumpa kepada Allah Subhanahu wa ta'ala, berlomba-lomba untuk mendekatkan diri kepada Allah Subhanahu wa ta'ala, fahiyal mutmainnah. Ini adalah jiwa yang
tenang, yang disifatkan dengan jiwa mutmainnah. Fahiyallati yuqalu laha indal wafah ya ayyatuhan nafsul mutmainnah irji'i ila rabbiki radiyatan mardiyah. Inilah jiwa yang dikatakan kepadanya ketika wafatnya, wahai jiwa yang tenang, kembalilah engkau kepada Rabbmu dalam kondisi ridha dan diridhoi. Qala Ibnu Abbas, berkata Ibnu Abbas, ya ayatuhan nafsul mutmainnah al-musaddiqah. Yang dimaksud jiwa yang tenang di sini adalah jiwa yang jujur, yang benar, al-musaddiqah. Kemarin apa? Ana udah sampaikan, yang namanya jujur ya, itu berbeda dalam setiap penerapannya. Jujur itu ketika ada di lisan, maka maksudnya apa? Maksudnya dia tidak berdusta kalau ada di lisan. Tetapi jujur itu ketika ada di fisik, perlakuan, maksudnya apa? Mencocoki syariat. Ya. Mencocoki syariat. Tetapi ketika jujur itu ada dalam hati, maksudnya apa? Dia meyakini yang hak. Gitu. Jadi yang namanya asid, ya, kejujuran di sini maknanya sangat luas. Gitu. Orang yang jujur di sini maknanya sangat luas. Jujur ketika ada di lisan, dia tidak berdusta. Ketika ada pada fisik kita, maka kita adalah mencocoki sunnah, mencocoki syariat Islam ini. Ketika jujur itu ada di hati, maka dia membenarkan ya segala sesuatu dari Allah Subhanahu wa taala ya dengan syahadatnya dan hak-haknya Allah Subhanahu wa taala yang perlu diamalkan. Wallahu a'lam di sini. Wallahu a'lam, karena beliau as-siddiq, dikatakan as-siddiq, seorang yang jujur, yang benar di situ. Ya, tentunya itu julukan dari Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Gitu. Julukan dari Rasulullah sallallahu alaihi wasallam tentunya udah ya luar biasa itu dijuluki as-siddiq, yang menjuluki Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Ya, kita melihat Abu Bakar tidak pernah berdusta. Ya. Demikian pula beliau ya, radhiyallahu anhu ya, dalam perbuatannya tidak pernah melakukan hal yang menyimpang dari syariat ini. Ya, bahkan sebelum syariat ini diturunkan. Ya, sebelum Rasulullah SAW diutus, Abu Bakar itu nggak pernah menyembah kecuali selain Allah. Ya, ketika di masa jahiliyah, ya, beliau radhiyallahu anhu nggak pernah mengibadahi Tuhan-Tuhan lain selain Allah Subhanahu wa taala. Ya, ketika mereka masyarakat Arab dalam kondisi bobroknya, ya, mengibadahi kuburan-kuburan, mengibadahi batu-batu, mengibadahi patung-patung yang mereka anggap anak-anak Allah, Abu Bakar tidak melakukan itu. Ya, mereka orang-orang Arab berpesta ya dengan wanita-wanita, dengan tarian-tariannya, dengan bentuk nikah yang tidak syar'i. Ya, ada berapa macam bentuk nikah di dalam masa jahiliyah dulu. Ya, ada wanita yang memasang benderanya, artinya semua laki-laki boleh masuk ke rumahnya. Ya, nanti ketika dia hamil, ya baru si wanita itu memutuskan siapa bapaknya. Gitu, ya. Ini Abu Bakar nggak pernah melakukan yang seperti itu. Bahkan sebelum diutusnya Rasulullah SAW ya membawa agama Islam, makanya sampai dijuluki as-siddiq. Ya. Intinya kita yakin di sini bahwasanya julukan tersebut benar dari Rasul SAW ya, dan tentunya itu adalah wahyu dari Allah Subhanahu wa taala ya, dan jiwanya senantiasa dibersihkan oleh Allah Subhanahu wa taala ya untuk mencocoki syariat ini ya. Walaupun Abu Bakar sendiri ya tidak merasa demikian ya, kita bisa lihat dari kalimat-kalimat beliau yang keluar ya. Bahkan ketika Abu Bakar As-Siddiq dipuji oleh para sahabat yang lain, di mana mereka mengatakan, ini loh, kamu kalau mau lihat ya sebaik-baik makhluk setelah nabinya ya, Rasulullah SAW menyatakan sebaik-baik makhluk ya setelah nabinya adalah Abu Bakar As-Siddiq gitu. Abu Bakar sampai ketakutan gitu. Sampai ketakutan dan berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala ya Allah la tu'akhidni bima yaqulun. Wahai Allah, ya Allah, janganlah engkau hukum aku ya karena apa yang mereka ucapkan ya. Kemudian beliau menyatakan juga setelahnya ya waj'alni khairam mimma yadhunnun, dan jadikanlah aku lebih baik daripada apa yang mereka sangkakan kepadaku ya.
dan beliau mengatakan waghfirli, ya, dan ampunilah aku dari apa-apa yang mereka tidak ketahui ya Allah, gitu. Mereka nggak tahu, makanya muji aku, gitu, kata Abu Bakar. Sedangkan aku tahu, aku ini orang yang berdosa yang demikian dan demikian, gitu. Tentunya hal tersebut merupakan hidayah dari Allah Subhanahu wa taala untuk mencapai yang demikian. Nanti insya Allah di sini ada sebutannya di sini. Wa qala Qatadah, dan Qatadah berkata huwal mu'min. Ini adalah jiwanya orang mukmin, ya, jiwa yang mutmainnah. Itma'annat nafsahu ila ma wa'adallah, di mana dia tenang, ya, jiwanya tenang terhadap apa yang Allah janjikan kepadanya. Wa qala al-Hasan, dan berkata Hasan al-Basri, al-mutmainnah bima qalallah, dia tenang dengan apa yang Allah firmankan. Wal musaddiqah bima qal, dan dia membenarkan apa-apa yang Allah Subhanahu wa taala firmankan. Wa qala al-Mujahid, ya, dan berkata Mujahid, ya, hiyal munibatun al-mukhbitatul lati ayqanat annallaha rabbuha wa darabat ja'san li amrihi wa ta'atihi wa ayqanat biliqa'ih, ya. Dan berkata Mujahid, jiwa yang tenang adalah jiwa yang dia kembali kepada Allah Subhanahu wa taala. Dia terikat dengan syariat-syariat Allah. Dia merasa yakin bahwasanya Allah dialah Rabb-Nya. Dan dia memaksa dirinya untuk senantiasa taat kepada perintah Allah, ya, dan larangan-larangannya dijauhi. Demikian pula dia merasa yakin akan bertemu Allah Subhanahu wa taala kelak di hari kiamat. Wa haqiqatu tuma'ninah as-sukunu wal istiqrar, dan hakikat tuma'ninah, ya, adalah sesuatu yang tenang, mapan, tidak pergi kemana-mana, ya. Dia sudah merasa inilah tempatnya, gitu. Inilah tempatnya, ini pas ini buat saya, ya, nggak ada yang lain, inilah yang saya cari, gitu. Fahiyallati qad sakanat ila rabbiha wa ta'atihi wa amrihi wa dzikrih. Dia jiwa apa, dan dia adalah jiwa yang dia merasa sakinah, ya, merasa mapan dengan Rabb-Nya, dengan Allah Subhanahu wa taala, mentaatinya, mentaati perintah-perintahnya, merasa tenang ketika dia mengingat Allah Subhanahu wa taala. Walam taskun ila siwah, dan dia tidak merasa tenang kepada selain Allah Subhanahu wa taala. Faqad ma'annat ila mahabbatihi wa ubudiyatihi wa dzikrih, dan dia merasa tenang, tumakninah, ya, dengan mencintai Allah, mengibadahinya dan mengingatnya. Wa ma'annat ila amrihi wa nahihi wa khabrihi, ya, dan dia tumakninah kepada perintah-perintah Allah, larangan-larangannya dan khabar dari Allah Subhanahu wa taala. Ketika ada perintah, ada larangan, dia tumakninah. Ya, dia merasa iya ini perintah Allah, gitu, kita kerjakan, nggak tapi-tapi, nggak nanti-nanti, gitu, ya kan? Kan ada yang tapi gini, tapi gitu, panjangkan jenggotnya, gitu kan. Dia akan mengatakan coba dipikir, ya, itu chef itu nggak boleh loh manjangkan jenggot, kumis boleh mereka, ya, tapi jenggot nggak boleh. Karena apa? Kita ketika makan gini tumpah-tumpah jorok ini nanti, gitu, ya. Kenapa? Dia tidak tumakninah dengan perintah dari Allah Subhanahu wa ta'ala, ya. Dan jiwa yang tenang tidak seperti itu. Jiwa yang disifati dengan jiwa yang tenang, dia membenarkan perintah Allah, tumakninah terhadap segala perintah dan larangannya dan khabar darinya. Watma'annat ila liqa'ihi wa'dihi, dan dia tumakninah, dia merasa mapan, merasa tenang karena akan berjumpa dengan Allah Subhanahu wa ta'ala dan janji-janjinya, ya, dia nggak masalah, gitu. Apapun yang terjadi sama dia nggak masalah. Kalau aku mati, kembalinya kepada Allah, nggak kemana-mana, gitu, ya. Dan aku akan mendapati janji-janjiku di sisi Allah Subhanahu wa taala. Jadi hal dunia itu nggak ada yang berat, gitu, ya. Baik itu musibah, ujian, cobaan, ya. Demikian pula ketika kita mendapatkan kesenangan-kesenangan itu, dia bersyukur dan tidak berlebihan di dalam hal yang demikian. Watma'annat ila tasdiqihi bihaqaiqihi asma'ihi wa sifatih, dan dia tumakninah,
dengan membenarkan hakikat-hakikat nama-nama dan sifat-sifat Allah. Ketika ada dalam Al-Qur'an, ya, Allah Maha mendengar, Allah Maha melihat, Allah memiliki tangan, ya, Allah datang ke langit dunia di sepertiga malam terakhir. Dia tumakninah dengan berita dari Allah, membenarkan hal yang demikian, dan dia yakin, iya ini benar berita dari Allah. Ya, enggak tapi. Tapi kalau punya tangan kan sama kayak makhluk wagu kayak gitu. Ya, tapi kalau turun sepertiga malam terakhir, ya, maka sepertiga malam terakhir itu di dunia bergeser terus. Gitu. Nah, berarti Allah turun terus dong. Kapan Allah di atas arsy-Nya? Gitu. Ini logikanya manusia yang dia tidak tumakninah dengan perintah Allah Subhanahu wa taala. Ya, dikiranya Allah kayak HP ini, kalau ada di sini enggak ada di situ, kalau ada di sini enggak ada di sini, gitu. Kita nggak tahu, ya, Allah itu maha besar, besarnya Allah seberapa aja kita nggak tahu, gitu, ya kan? Demikian pula Allah turun ke langit dunia. Langit dunia itu yang tingkat pertama, yang mana tingkat kedua, yang mana kita nggak tahu, gitu. Yang mana yang dimaksud dari hal yang demikian? Yang jelas kita mengimani Allah Subhanahu wa taala turun ke langit dunia di sepertiga malam terakhir. Watma'annat ila kifayatihi wa hasbihi wa dhamanihi, dan dia merasa tenang, ya, mapan, tumakninah, ya, dengan apa yang Allah takdirkan, ya, dari pembagian-pembagiannya, ya, dan segala apa yang Allah bagikan untuknya, ya, dari rizkinya, jodohnya, ya, keluarganya, anak-anaknya, ya, dia merasa tumakninah biasa aja, gitu. Allah yang bagikan ini semua, ya. Karena ini merupakan ujian dan cobaan dari Allah Subhanahu wa taala, baik diuji miskin maupun diuji kaya, itu semua ujian, ya. Watma'annat ila qada'ihi wa qadrihi, dan dia tumakninah dengan takdir dari Allah. Watma'annat ila kifatihi wa hasbihi wa dhamanihi, fatma'annat bi annahu wahdahu rabbaha wa ilahaha wa ma'budaha wa malikaha wa malaku amriha kulliha wa malaku amriha kullihi. Wa anna marji'aha ilaihi wa annaha la ghina laha anhu tarfata ainin, ya, dia merasa tumakninah, ya, dengan Allah satu-satunya sesembahannya yang dia ibadai, yang memiliki jiwanya, ya, memiliki segala urusannya semuanya. Tumakninah bahwasanya dia kembalinya kelak kepada Allah dan tidak ada, ya, kecukupan sama sekali kecuali dengan Allah Subhanahu wa taala, ya, walaupun hanya sekejap mata, ya, dia kembalinya semua kepada Allah Subhanahu wa taala, dan kita merasa bangga, ya, dengan mengenal agama ini, dengan mengenal dakwah sunnah ini, kita merasa bangga, ya. Apa yang Allah bagikan ke kita ini enggak dibagikan ke semuanya loh, gitu, ya kan, bandeng aja, gitu kan, gimana kita merasa bangga, ya. Kita masih ingat bagaimana kisahnya Rasulullah SAW ketika masuk ke kota Mekah. Ya, ketika masuk kota Mekah, Mekah ditaklukkan, ya, orang-orang yang baru masuk Islam dikasih 100 ekor unta. Gitu. Itu orang-orang baru tuh, orang-orang Badui. Ya, dikasih 100 ekor unta, dikasih 100. Ya. Kemudian apa? Orang-orang Muhajirin ketika itu, ya, merasa agak gimana gitu. Ini saya yang menyertai Rasulullah SAW sejak awal kali beliau berhijrah. Sekarang Mekah sudah ditaklukkan, hartanya dibagi-bagikan, sedangkan kaum Muhajirin nggak dikasih sama sekali, gitu. Nggak dikasih sama sekali. Ya, ada bisikan-bisikan, yang namanya jiwa kan senantiasa mengajak kepada keburukan, ya. Maka Rasul SAW menyatakan, bukankah kalian merasa senang, ya, mereka pergi dengan unta-unta dan domba-domba mereka, sedangkan kalian pulang ke kota Madinah bersama Rasul kalian, gitu. Hendaknya kita seperti itu. Akhirnya mereka merasa bangga, gitu. Harusnya kita juga demikian. Kita merasa apa ya? Biar orang yang sugih-sugih rapopo gitu, yang punya mobil sekian, punya gaji puluhan juta, punya miliaran, nggak apa-apa. Kita bangga dengan sunnah-sunnah Rasul SAW yang kita ada di atasnya sekarang ini. Gitu. Nggak semua orang mendapatkannya. Gitu. Nggak semua orang mendapatkannya. Taib. Wa idza kanat bididdi dzalika fahiya amaratun bisu' ta'muru sahibuha bima tahwa. Adapun ketika berlawanan dari sifat yang telah kita sebutkan, ini adalah jiwa ta'murhu sahibahu bima tahwa, ya. Ini adalah jiwa yang buruk yang senantiasa memerintahkan pemiliknya untuk mengikuti hawa nafsunya. Minasyahwatil ghai,
wattiba'il batil, ya, untuk mengikuti syahwat yang menyimpang dan mengikuti kebatilan-kebatilan. Fahiya ma'wa kulla su'in, dan jiwa ini adalah sumber segala keburukan. Wa in ata'aha qadathu ila kulli qabihin, kalau dia mentaati jiwa yang seperti ini, ya, maka akan menggiringnya kepada setiap keburukan. Wa kulla makruhin, dan kepada setiap apa yang dia benci di dunia maupun di akhirat. Ya, dia menuruti hawa nafsunya di dunia akan mendapatkan kerugian-kerugian, terlebih lagi ketika di akhirat kelak. Wa qad akhbara subhanahu wa ta'ala annaha amaratun bisu' wa lam yakul amirah. Dan Allah telah mengkhabarkan dalam Al-Qur'an bahwasanya jiwa itu amaratun bisu', tidak menyebutkan amiratun. Kalau amirah satu, kalau amarah berarti banyak, ya. Berarti banyak, likathrati dzalika minha, karena banyaknya bisikan-bisikannya. Jiwanya itu terus setiap detik, setiap saat senantiasa membisikkan kepada keburukan. Wa annahu adatha wa abuha illa idza rahimahallah wa ja'alaha zakiyah ta'muru sahibaha bil khair, ya. Karena jiwa itu senantiasa mengajak kepada keburukan, yang menggiringnya, dan ini adalah bapak dari segala keburukan, kecuali siapa saja yang dirahmati Allah Subhanahu wa ta'ala dan Allah jadikan jiwanya suci, maka jiwa tersebut akan memerintahkan pemiliknya kepada kebaikan. Fadzalika min rahimahullahu la minha, dan ini semua semata-mata rahmat dari Allah, bukan yang lainnya. Makanya kita minta sama Allah, ya, wa na'udzubillahi min sururi anfusina, karena pada hakikatnya jiwa itu menyeru kepada keburukan, kecuali yang Allah kasih hidayah, ya. Hakikat awal penciptaan jiwa itu menyeru kepada yang buruk, kecuali yang Allah pilih, ya. Fa innaha bidzatiha amaratun bisu, karena pada zat penciptaannya senantiasa mengajak kepada keburukan. Li'annaha khuliqat fil asli jahilah dhalimah illa man rahimahullah. Nah, awal penciptaannya adalah sesuatu yang bodoh, yang zalim, kecuali yang Allah rahmati. Wa adlu wal ilm tari'un 'alaiha bi ilhami rabbuha wa fatiruha laha dzalik. Dan yang namanya ilmu, ya, demikian pula sesuatu keadilan itu muncul setelah Allah Subhanahu wa ta'ala mengilhamkan yang demikian. Fa idza lam yalhamuha rusdaha baqiyatun ala zulmiha wa jahliha. Ketika Allah tidak ilhamkan kelurusannya, maka dia akan tetap ada pada asal penciptaannya, yakni zalimnya dia dan bodohnya dia. Falam takun amarah illa bimaujibil jahl wa zulm, ya. Dan tidak di sini disebutkan amarah, ya. Adzan kita sebutkan. Allahu Akbar, Allahu Akbar. Maka di sini jiwa itu asalnya bodoh, asalnya zalim, kecuali siapa saja yang Allah kehendaki. Fa idza lam yalhamha rushdaha baqiyatun ala zulmiha wa jahlaha falam takun amaratun illa bimaujibil jahl wa zulm. Ya, kalau maka yang seperti ini, ya, tidak dikatakan amarah kecuali asal penciptaannya, ya, dia adalah jiwa yang jahil dan zalim. Falaula fadlullahi wa rahmatuhu 'alal mu'minin ma zakat minhum nafsun wahidah. Kalau seandainya bukan karena rahmat Allah dan keutamaannya kepada orang-orang mukmin, maka tidak ada seorang pun, ya, satu jiwa pun yang suci darinya. Fa idza aradallahu subhanahu wa ta'ala biha khairan ja'ala fiha ma tasku bihi wa tasluh. Maka ketika Allah Subhanahu wa ta'ala menginginkan kebaikan pada seseorang, Allah menjadikan jiwanya itu suci dan mencocoki kebenaran. Min iradati wa tasawwurati wa idza lam yurid biha dzalik tarkuha ala haliha allati khuliqat 'alaiha minal jahl wa dzulm. Ya. Hadir mencocoki kebenaran dari keinginan-keinginannya dan gambaran-gambaran di hadapannya, mana yang baik buat dirinya, mana yang jelek, itu Allah kasih hidayah, mencocoki apa yang hak. Kalau Allah tidak menginginkan kebaikan untuknya, maka Allah tinggalkan pada awal kali asal penciptaannya, yakni apa? Jahil dan zalim. Wasababu zulm imal jahl wa imal hajah. Dan sebab orang itu zalim, yang pertama boleh jadi bodoh, dia nggak tahu mana yang baik mana yang buruk.
Yang kedua, ya, sebabnya wa imma hajah, kebutuhan. Mungkin dia tahu ini baik tapi dia butuh sama yang ini. Gitu, ya. Jadi orang zalim itu bisa jadi bodoh atau karena kebutuhan. Wahya fil asl jahilah wal hajatun lazimatun laha, dan asal jiwa diciptakan itu bodoh. Adapun hajah adalah memang kebutuhan yang senantiasa mengiringinya. Falidzalika kana amruha bisu'in laziman laha. Maka dengan demikian perkara jiwa itu senantiasa mengajak kepada keburukan itu senantiasa ada padanya. Ya. Wa ilam tudrikha rahmatullah wa fadlah. Kalau dia tidak segera mendapati rahmat dari Allah dan keutamaannya, dari hidayah-hidayahnya, ya. Wa bihadza ya'lam. Maka kesimpulan di sini, kita mengetahui anna daruratal abdi ila rabbih fawqa kulli darurah. Kepentingan seorang hamba kepada Allah itu kepentingan darurat yang tidak bisa digantikan dengan kepentingan yang lain, ya. Paling penting, paling urgen, ya. Wala tashabbuha daruratal taqasa biha. Bahkan tidak ada tuqasu biha. Bahkan tidak ada kebutuhan lain yang bisa dikiaskan dengan kedaruratan kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Fa innahu in amsaka anhu rahmatahu wa taufiqahu wa hidayatahu tarfata aini khasiru wa halak. Karena sesungguhnya ketika Allah menahan sedikit saja, sesaat saja rahmatnya, taufiknya, hidayahnya, sekejap mata saja, maka kita akan terjerumus ke dalam kerugian dan kebinasaan. Nah, maka kita senantiasa berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala, wa na'udzubillahi min sururi anfusina, ya, kita berlindung kepada Allah dari keburukan jiwa-jiwa kami, ya. Kita cukupkan sampai di sini. Subhanakallahumma rabbana wa bihamdika, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.